Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur saat pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di mana-mana saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita diberkati melalui pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu, ya Bapa. Berkati kami, urapi kami. Saat kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sertai kami, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang akan kami pelajari bersama-sama di dalam firman Tuhan yang akan kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini, saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kepada ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperolehi buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu tetap teguh, tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, kita harus tetap teguh dan tidak tergoncangkan, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-24, ayat 1, ayat yang kedua dan keempat. Saat ini, apabila kita menghadapi pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit yang tidak pernah sembuh, ya, krisis ekonomi, ya, keuangan di dalam kehidupan kita, kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, ya, konflik orang tua dan anak-anak, ya, menderita kerasukan roh jahat dan hidup dalam penjara dan lain sebagainya. Itu adalah penderitaan yang kita alami, ya, di dunia ini, dan masih banyak penderitaan-penderitaan lainnya. Tetapi ingatlah, Rasul Paulus berpesan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan keempat, yaitu tetap teguh dan tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kita, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Nah, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 juga berbicara kepada kita, "Sekarang kamu hidup kembali asal saja kamu berdiri teguh di dalam Tuhan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima juga berkata kepada kita, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Nah, dengan demikian kita
harus bertekun di dalam iman setiap hari. Dan setiap saat kita harus membaca firman Tuhan, walaupun satu ayat. Setelah itu kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar sahaja, kata Yakobus 1 ayat yang ke-22. Nah, tetap teguh dan tidak tergoncangkan apapun yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita, ya. Saat ini kita akan sentiasa memiliki kekuatan karena kita berpegang kepada firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal, seperti di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu adalah firman Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis, ya, mengganggu iman kita, menggeser iman kita di dalam setiap kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik, selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami, mengurapi kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berkati mereka, urapi mereka, supaya iman percaya kami tidak digeser lagi di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap kuat dan tidak mudah goyah, karena kami tetap ada memiliki Allah di dalam kehidupan kami di surga. Tumbuhkan iman anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada saat ini, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.